أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. Acara yang ketiga, kajian peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan 1444 Hijriah kepada Ustadz Isa Ansori, Kepala Puskesmas Cetis. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man wal Islam wal Quran wa syada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat asar menyekan Allah Taala. Itu mungkin ngagemi dosa campur gitu lagi. Kosong itu biasanya es campur enak. Kalau setindak mengobrol terhadap sami tansah aturaken muji syukur dumateng sampun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula terhadap sami tansah pinaringan kesehatan sarasan wonten sak menika alhamdulillah sehat walafiat. Lan saged netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menika siang bulan Ramadan ing tembe ngantos purnanipun siang Ramadan menika. Amin. Salam kisahan tansah kalipaten dumateng junjungan kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang muliakan Allah Taala, kalau ini jane warna acara mulai itu mungkin double jam 5 itu kok ditat kudu teng Mejayan. Iki Pak Bibi. Sanggup boten teng Mejayan jam. Tenggene di pengasas tenggene dokter bibit. Bapak Ibu menawi kalih dalem jenengan mesti pun niki Mas Antok niki rencang kula badminton. Pak Zaina niki pasien kula tetep mono asri. Pak Pak pasien-pasien mono asri nggih.
Niki nek mesti sing tak sunati mesti enek. Saderipun sinase sampun tepang monggo tepangan malih. Dalem lan kula saen sori. Dateng pelem nggih. Wonten plangipun sebelahipun Masjid Tuban Samsi sunat modern ya. Adik-adik nek arep sunat order. Asli kula asli Kudus. Bendhetenipun aktivitas datang rumah sakit Salibah menawi dalem rumiyin datang ruang asli mulai Januari dalem dipun mutasi dalem manut mawon kali Pak Bupati dimutasi dipun mutasi datang dagangan Puskesmas Kudus dagangan datang mriko terus mriko wis kilo Bapak mriko oke anak kula sing sepindah menika Hilmi Falih Ansori menika kuliah datang Banten Serang nomor kalih Hanif Lutfi Ansori menika kuliah datang UNS Muhammadiyah Solo kalih-kalihipun alhamdulillah alumni datang Baitul Quran Sragen adik kelasipun Mas sinten Mas Lian alhamdulillah kode HPT ya Mas Mbak alhamdulillah kalian sampun hafid. Lajeng sing nomor 3 menika kelas 6 SDIT menika alhamdulillah niki November tes dateng Ibnu Abbas Klaten insyaallah mangke sampun tampil menika Juni sampun dateng pondok Ibnu Abbas Klaten boten purun dateng Sragen niku dateng Klaten dalem manut mawon nggih lajeng tebih Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adik-adik menika nuzulul Quran nggih Naik nuzulul Quran menika engkang wonten ing ayat Allah Subhanahu wa taala menika nggih A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini kinayah. Diturunkannya Al-Qur'an gitu. Huda linnas sebagai petunjuk terhadap manusia. Wa bayyinat minal huda wa furqan. Sebagai pembeda juga. Al-Qur'an. Nah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa'ida min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum wala yuridu bikum tukabbirullaha ala ma hadakum ta'alakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengakukan Allah atas kepilihnya dan diberikan padamu agar kamu bersyukur. Dua hal loro nggih Bapak, kalih nggih Bapak Ibu. Sing kula panjenengan saged pendet wonten ing ayat menika. Satu, bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu disertai dengan petunjuk dan penjelasan. Bapak Ibu kula kantor Bapak itu kan. Sing tugas motor biasanya kan Bapak. Jenengan itu nek mundhut motor biasanya diparingi buku kali saku nih Pak. Carane buka sing ngene, carane ngunci ngene, carane ngebok ngene gitu, carane ngisinya bensinnya ten iki nggih. Nah, itu apa? Petunjuk penggunaan motor supaya tidak rusak. Sama. Al-Qur'an itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ada petunjuk dan penjelasan. Ning kula jenengan itu kadang-kadang mboten ngerti. Wis pokoke maca dari malah justru sing nerapne yang ten barat. Piantun barat, piantun Jerman, Jepang itu pengobatan itu kalau sudah penyakit kronis adalah dengan berpuasa. Kok iso puasa mungkin kalau jelas nih waktu ini. Justru itu.
Nah, sing nomor kali dalam ayat ini Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran. Jadi Allah memberikan menunjukkan menurunkan Al-Quran ini memberi kemudahan bagi kita. Islam itu sebenarnya penak kok, gitu. Kalau naik penjaringan perjalanan pulau ke Jakarta, pulau penjaringan perjalanan ke Jakarta nanti sholat di jamak pareng betul. Buatan poso pareng betul, pareng. Tapi menggantikan hari kanggo bapak ibu sing sepuh pun buatan kiat pareng diganti betul, pareng dengan itu ya. Loh, memudahkan, ya, mudah. Ini pulau penjaringan ini kadang sing mengangel. Islam itu penak. Allah itu memberikan kemudahan. Hadis niki Bapak menaik dengan mirsani saum tasih. Niki hadisnya doif sebenarnya. Buatan kasar hadisnya. Doif saum tasih. Berbuat salah supaya sehat. Di situ ada alif di depan banyak menyuruh fi'il amr gitu. Saum tasih. Nah, pripun kok dadi poso ki sehat? Bapak Ibu kula panjenengan sahur jam pinten? Jam 2, jam setengah 3, jam 3. Lah jam 3. Padahal sunahe nek sahur akhirkan. Gitu. Subuh niku jam 4 luwih kalih likur. Berarti nek kula panjenengan sahur paling ora jam 4 kurang seperempat. Gitu, jam 4. Niku lho nggih. Nah, kalau kita jam 4 kurang seperempat sholat puasa, itu nanti sampai jam 12 kurang lebih 8 jam. 8 jam. Nyon saya kula kali ngatur. Kesel ngatur. 8 jam niku weteng kula panjenengan, badan kula panjenengan, nggih. Menurut teori kesehatan, mesin yang bekerja di tubuh untuk mencerna makan ini bekerja selama 8 jam. Jam 4 sampai jam 12 bekerja. Nah makanya jam 12 ke atas, karena 8 jam bekerja inilah makanan sudah selesai dicerna dan lain-lain selesai. Yang sampah disampah, protein, kalori sudah disisihkan masing-masing. Ngerti nggih? Pun didewek-dewek nih. Nah setelah 8 jam inilah jam 12, jam 1 kula panjenengan rasane pripun Bapak badhuwur lemes. Luwe lapar. Di saat lemes luwe lapar nikilah sel tubuh kula panjenengan niki yo terasa lapar dan luwe. Di saat sel tubuh kula panjenengan terasa lapar luwe gitu, akhirnya memakan sel yang rusak ada di dalam tubuh kita. Jadi nek kula panjenengan gak iso maem Bapak mergo poso, nek sel sing dalam tubuh kita itu akan memakan sel-sel yang rusak ada di dalam tubuh kita. Sel-sel yang rusak ya apa? Sel yang bakteri, kemudian virus, kemudian kebanyakan kolesterol, kebanyakan asam urat, kemudian gula, kemudian apalagi sel-sel kanker tumbuh awal-awal itu dimakan oleh sel yang sehat dalam tubuh. Namanya adalah autofagi. Fagi itu memakan, auto secara otomatis akan memakan dirinya sendiri. Nah, sehingga di saat jam 12, jam 1 ke atas itu sel-sel itu memakan sel yang rusak itu, kemudian yang ada di dalam tubuh kita sing enak ning jero awake dhewe jam 1 teko sore mungkin sel yang sehat. Nah, sel yang sehat itulah kemudian menjadikan kita akan sehat. Ngoten nggih. Lah nek kula menjadikan boten poso. Lagi dahar jam 6 kemudian jam 12 lagi cerna urung bar wis dikei panganan neh kok nyerna neh. Engko jam 6 dikei panganan neh kok nyerna neh padha karo kula panjenengan perjalanan niki Jakarta. Lagi perjalanan teko Semarang istirahat neng tol seperempat jam budal neh. Seperempat jam ngedemne mesin itu dari adem. Paling ora 1 jam setengah ngedem mesin. Urung adem wis budal neh. Akhirnya panas kemudian overheat. Akhirnya radiatornya rusak, mesinnya rusak, semuanya rusak. Dan Allah sudah memberikan petunjuk semuanya di dalam Al-Quran bahwa puasa itulah saum tasihu.
Lah nek wong kok aku loro poso kok loro Pak. Coba dipersani. Posone bener apa gak? Sahure jam piro? Cara sahure nganggo teh, kopi apa-apa. Nah, kula panjenengan upami sahur nyun sewu nggih Bapak. Kula mboten nyeneni, mboten namung nyampaikan teori mawon. Nek teh itu adalah diuretik. Jadi setelah kita minum teh mesti pipisnya banyak. Pipis terus itu akan mengeluarkan urium yang banyak. Akhirnya cairan kita banyak yang keluar, akhirnya lemas. Tapi nek njuk teh dibarengi toya petak sing itu teori kopi. Saya nggih. Nah, itu adalah teori autofagi. Sehingga di dalam tubuh itu ada namanya autolisis, di mana kemudian semua yang rusak-rusak akan keluar dan akan diganti yang sehat. Maka Allah memberikan petunjuk pada kita di luar Ramadan ada puasa Senin, Kamis, Yaumul Bid, kemudian puasa Daud. Adik-adik yang puasa Senin Kamis rutin siapa? Beli cilok gitu rutin gitu ya. Ini Bapak, makanya nyuruh sewu monggo setelah puasa Ramadan ini endingnya adalah sebenarnya la'alakum tatakun, itu sebenarnya salah satunya ini. La'alakum tatakun bukan hanya di sini, tapi la'alakum tatakun itu setelah itu kita mengerjakan puasa itu. Karena dengan mengerjakan puasa ini maka tubuh kita akan saumu taksikus, gak bolak-balik mana puskesmas. Nah bolak-balik ke rumah kula malah aku beneran kok duit. Nggih, nah, ada 4 keutamaan interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah jiwa yang sabar. Nah, dalam surat As-Saffat ini kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah berfirman yang artinya maka tatkala anak dalam umur sanggup, hai Ibrahim mengatakan pada Ismail, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang yang baik. Loh, Pak Ismail itu Ibrahim itu suwi mboten nikah dengan putra pisan cilik lagi nyangkrot tinggal lunga mbok wis balik Ibrahim putrane wis gede kira-kira wis SD kira-kira nggih ngoten nggih Bapak Ibu kira-kira wis SD. Kemudian ada mimpi suruh menyembelih, ditanya, kemudian jawab Ismail bagaimana? Hai bapakku, kerjakan perintahkan ini, insya Allah mendapati orang yang bersabar. Pak, kalau penjenengan putra jenengan nyata ini betul. Karena nek diomongin nyata ini, bapak ibu gendeng, bapak ibu gendeng, mesti nyata. Tapi Ismail tidak. Karena apa? Ismail adalah anak yang sudah digembleng oleh ayahnya dan ibunya atau orang tuanya dengan tauhidan yang kuat, dengan doa-doanya. Mungkin kalau pelajari pendidikan, peran kalau penjaringan apa nggih Bapak? Kemudian melembutkan hati, sesungguhnya hati mengkristal Bapak. Kalau penjaringan sering muncul Bapak, gitu. Hatiku dongkol, gitu. Apa? Hati kita itu mengkristal. Hanya Al-Quran yang melembutkan. Maka di saat kita marah itu ada 3 hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama di saat kita marah itu pertama berwudu, gitu. Kemudian yang kedua apa? Berpindah tempat. Kemudian yang ketiga diam. Gitu? Nah, berwudu itu ada jalan yang pertama. Kemudian mengokohkan Rasulullah SAW dalam dakwah, di setiap dakwahnya. Di saat Rasulullah dakwah niku Pak, mesti kesel kalau menjenengan kerja nggih kesel loh. Nah, Rasulullah itu di saat kerja itu adalah berdakwah. Nah, di saat capek itulah Rasulullah SAW di saat capek menyampaikan pada Bilal tolong azan, kita sholat. Kemudian mengokohkan. Akhirnya ayam udah kuat lagi Rasulullah. Kemudian yang keempat, Quran itu adalah nasihat. Sinten sing ngatos diruqyah, kula nggih mun nata diruqyah. Jadi metu akeh iki, Pak.